Saudaraku, mulai minggu ini kita akan masuk dalam satu seri khotbah baru. Judulnya adalah The Spirit of Wisdom atau Roh Hikmat. Doa saya sementara firman Tuhan ini disampaikan, Roh Kudus mengurapi kita semuanya dan saudara saya dipenuhi dengan The Spirit of Wisdom. Oke, kita baca Mazmur 90 ayatnya yang ke-12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Hati yang bijaksana. Kita harus ngerti bahwa yang namanya bijaksana, yang namanya wisdom, hikmat, itu menentukan banyak hal dalam kehidupan kita. Kalau hidup kita tidak bijaksana, maka kita tidak akan maksimal dalam hidup ini. Bukan cuma tidak maksimal, tapi hidup kita akan kacau balau. Banyak orang kalau nggak bijaksana dalam pernikahannya akan kacau. Banyak orang tidak bijaksana di dalam pekerjaan, di dalam keuangan. Maka pekerjaan keuangannya akan amburadul. Banyak orang tidak bijaksana dalam mengatur waktu, maka waktunya akan menjadi sia-sia. Karena itu kita butuh yang namanya hikmat Tuhan sehingga kita memperoleh hati yang bijaksana. Kalau kita bijaksana, dengan kebijaksanaan itu, dengan hikmat Tuhan itu, kita akan dimampukan menjadi the best version of ourselves. Menjadi versi terbaiknya kita. Karena dalam hidup kita ini ada versi minimumnya, versi terburuknya, dan versi maksimalnya, versi terbaiknya. Doa saya dalam kehidupan saudara bukan yang minimum, bukan yang terburuk. Tapi yang engkau alami dalam keluargamu itu yang terbaik. Dalam pekerjaanmu itu yang terbaik. Dalam kehidupan rohanimu yang terbaik. Dan buat Tuhan juga yang terbaik. Karena itu butuh yang namanya hikmat. Dan level hikmat, karena hikmat itu ada level-levelnya. Karena itu kita harus terus bertumbuh di dalam hikmat. Level hikmat kita menentukan superioritasnya kita. Oke, superioritas ditentukan, dipengaruhi oleh apa tadi? Level hikmat. Coba Anda renungkan, gajah lebih besar dari manusia. Singa lebih cepat, lebih kuat dari manusia. Beruang juga. Burung bisa terbang. Manusia nggak bisa. Tapi apa yang membuat manusia superior dibandingkan mereka semua? Hikmat. Oh, saya berdoa hikmat yang superior seperti itu ditambah-tambahkan di dalam kehidupan kita. Amin. Bahkan di dalam kehidupan kita juga level-level yang kita bisa alami dalam kehidupan kita ditentukan dengan seberapa jauh kita bertumbuh dalam hikmat. Anda mengerjakan bidang yang sama tetapi seberapa Anda bertumbuh di dalam hikmat di bidang tersebut menentukan level saudara. Itu sebabnya kita perlu bertumbuh di dalam hikmat. Pikiran kita ini adalah tambang emas. Oke, our mind is our gold mine. Pikiran kita adalah tambang emas. Semakin kita gali, semakin kita asah pikiran kita, semakin kita bertumbuh di dalam hikmat, maka akan semakin Anda temukan hal-hal yang ajaib, hal-hal yang luar biasa, terobosan-terobosan dan kemenangan-kemenangan dan prestasi-prestasi yang sebelumnya tidak pernah bisa Anda lakukan di dalam kehidupan saudara. Karena itu bertumbuhlah di dalam hikmat. Kita baca Pengkhotbah 4 ayat 13 sampai ayat 15. Nanti Anda akan ngerti bahwa level manusia itu benar-benar ditentukan oleh seberapa jauh dia mau mengembangkan hikmat yang Tuhan kasih. Lebih baik seorang muda miskin tetapi berhikmat. Kalau ada di antara saudara yang merasa miskin, merasa muda, belum berpengalaman, belum apa-apa, no worry. Jangan khawatir kalau Anda bertumbuh di dalam
hikmat. Karena Alkitab sudah ngomong lebih baik yang gitu. Seorang muda miskin tetapi berhikmat daripada seorang raja tua tetapi bodoh yang tak mau diberi peringatan. Jadi orang itu kaya karena berbagai macam alasan ya. Bisa jadi karena warisan, karena apapun itu. Mungkin ada sesuatu yang pas kebenaran dalam hidupnya. Tapi kalau tidak berhikmat, kaya tapi tidak berhikmat, jabatannya tinggi tapi tidak berhikmat, buat Tuhan sudah ngerti ini nanti kelasnya pasti turun. Tapi yang muda berhikmat kelasnya pasti naik. Kelas saudara akan naik. Kelas jemaat keluarga Allah di tempat ini akan naik. Yang ikut ibadah ini kelas saudara akan naik. Level saudara akan naik. Amin. Ayat 14, karena dari penjara orang muda itu keluar untuk menjadi raja. Biarpun ia dilahirkan miskin semasa pemerintahan orang tua itu. Aku melihat semua orang yang hidup di bawah matahari berjalan bersama-sama dengan orang muda tadi yang akan menjadi pengganti raja itu. Dalam hidup kita, di bidang kita masing-masing selalu saja ada raja-raja, orang-orang yang sudah bercokol, penguasa-penguasa yang powerfulnya. Tapi dia tetap bercokol apa tidak, tergantung sama hikmatnya. Anda tetap di bawah apa tidak, tergantung dengan hikmatnya. Kalau Anda bertumbuh di dalam hikmat, tinggal tunggu waktu, pasti naik ke atas. Kalau sudah di atas, berhenti bertumbuh di dalam hikmat, akhirnya ketinggalan. Karena hikmat itu progresif. Hikmat itu terus berkembang. Apa yang hebat hari ini, 1 tahun lagi belum tentu hebat. Kalau kita berhenti belajar, nanti kita akan ketinggalan. Sudah jadi raja tua mungkin zamannya hebat, tapi sudah berhenti bertumbuh, berhenti belajar. Hikmatnya tadinya tajam, kemudian di babak berikutnya menjadi tumpul. Maka akhirnya dari atas pun dia akan turun ke bawah. Jadi sebenarnya level kita, kelasnya kita di masa depan ditentukan dengan seberapa jauh kita bertumbuh di dalam hikmat. Kalau kita berhenti bertumbuh dalam hikmat dan menjadi tumpul, hati-hati. Anda sudah di top posisi pun, Anda sudah sukses pun, harta saudara banyak pun, it's only a matter of time. Hanya masalah waktu, itu akan ketinggalan. Jadi kekayaan yang banyak, jabatan yang tinggi bukan jaminan, tapi hikmat yang membuat perubahan. Wisdom will make a difference. Makanya orang Kristen bukan hanya butuh berdoa. Tentunya doa itu powerful. Kita ngomong doa besar kuasanya. Ada tempat untuk berdoa dan orang Kristen kita semua harus berdoa. Boleh katakan amin saudaraku. Tapi jangan lupa kita juga harus bertumbuh di dalam hikmat. Saudara boleh perhatikan semua orang yang di top level. Mereka semua top thinker. Yang di top level adalah pemikir-pemikir yang hebat. Di bidang apapun gak peduli itu. Mau di bidang pekerjaan apapun, di bidang usaha apapun, di organisasi apapun. Yang top level, top thinker. Karena itu mari kita upgrade kapasitas kita untuk berpikir. Anda kalau seorang profesional bekerja di bidang yang sama, sejauh apa saudara mendevelop kapasitas saudara berpikir, sejauh itu Anda akan naik level. Tapi kalau saudara berhenti belajar, belajarnya dikit, jangan heran kemajuannya juga sedikit. Ibu rumah tangga juga sama. Kalau saudara nggak belajar, asal mendidik anak, kualitas didikan yang Anda bisa berikan kepada anak saudara rendah. Ya sejauh itu jadinya. Isinya kayak gitu. Tapi kalau saudara ibu rumah tangga yang mendedikasikan diri untuk membesarkan anak saudara, tapi saudara tidak asal-asalan, Anda melakukan dengan segenap hati, maka saya percaya kualitas didikan saudara akan tinggi. Nanti akan make a difference dalam hidup anak-anak saudara. Anak yang sama, potensi yang sama, dibekali dengan kualitas hikmat yang berbeda, jadinya beda.
Balik lagi sama wisdom. Sebagai ketua kelompok sel, sebagai pelayan Tuhan juga sama di dalam pelayanan kita. Saya perhatikan sebagian orang melayani sudah autopilot. Sudah sekian tahun melayani dah nggak berpikir lagi gimana caranya memajukan, gimana caranya meningkatkan, gimana untuk bisa improve, gimana untuk bisa lebih baik. Karena itu dari tahun ke tahun kayak nggak ada breakthrough secara khusus. Orang-orang yang melayani Tuhan, ketua kelompok saya melayani Tuhan, gereja-gereja hamba Tuhannya melayani Tuhan dan kemudian mengalami terobosan demi terobosan. Dia selalu searching. Dia selalu ngejar, dia selalu berpikir, dia selalu gimana ya caranya, gimana dibuat gimana, ini itu dan seterusnya. Wisdomnya berkembang dan terobosan terjadi. Coba Anda dengarkan baik-baik. Berpikir adalah bekerja. Boleh katakan itu? 2, 3. Berpikir adalah bekerja. Di zaman dulu orang berpikir, orang yang namanya bekerja itu lebih dominan bekerja secara fisik. Benar apa tidak? Zaman dulu. Tapi sekarang ini kita ngerti. Kalau orang cuma bekerja secara fisik, otaknya nggak kerja, sudah pasti hasilnya paling rendah. Dia boleh kerja paling keras, keringatan paling deras. Tapi kalau otaknya tidak berkeringat, maka progresnya akan kecil. Pastikan Anda belajar, pastikan Anda berpikir. Mengasah pikiran saudara sampai berkeringat otak saudara. Tanda kutip ya. Karena dengan cara berpikir, dengan cara mengasah seperti itu, Anda sedang bekerja dan saudara sedang menggali dan menggali lagi. Nanti Anda akan melihat terobosan-terobosan baru akan ada alami di dalam kehidupan saudara. Bahkan Alkitab sendiri ngomong tentang the mind of Christ. Pikiran Kristus. Ternyata Kristus pun berpikir. Banyak orang Kristen hanya berdoa. Yesus waktu ada di dunia dia berdoa. Tapi dia juga berpikir. Mulai hari ini kita semua berdoa juga berpikir. Berdoa juga berpikir. Amin. Makanya disebut the mind of Christ. Kristus berpikir. Saya berdoa pikiran kita semuanya di-upgrade menjadi pikiran Kristus. Dengan cara mengisi diri kita oleh firman Allah. Karena firman Allah itulah the mind of Christ. Firman Allah itulah pikiran Kristus. Kalau Anda, makanya Mazmur 1, berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, firman Tuhan, dan yang merenungkannya siang dan malam. Karena kalau Anda diisi, di-recharge, pikiranmu di-recharge dengan otaknya Kristus, pikirannya Kristus, betapa powerfulnya. Ibaratnya kayak di dunia aja. Kalau saudara punya otak seperti Elon Musk, powerful sekali. Benar apa tidak? Jadi otaknya itu yang penting pengaruh. Dan firman Tuhan mencatat the mind of Christ. Waktu Anda terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, akses itu terbuka. Dan the mind of Christ, pikiran Kristus bisa di-download di dalam pikiran saudara. Karena itu doa minta sama Tuhan supaya mengupgrade pikiran kita dengan pikiran Kristus. Karena dengan cara seperti itulah kita bisa ambil keputusan yang bijaksana. Tanpa pikiran Kristus, seringkali banyak orang, kita mau ada jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya maut. Kita pikir ini keputusan ini cuan ini. Keputusan ini untung ini. Ujungnya buntung. Benar apa tidak? Seringkali salah ambil keputusan, salah berpikir, salah ngomong, salah ini, salah itu. Hari ini terimalah the mind of Christ. Terimalah pikiran Kristus. Pikiran saudara di-upgrade dengan firman Allah. Jadi pikiran Kristus. Jangan sampai salah keputusan. Karena salah keputusan itu menghancurkan hidup kita. Dalam Alkitab, ingatkah saudara kisah tentang Lot yang berpisah dari Abraham? Terus kemudian dia ngambil keputusan terlebih dahulu. Ketika dipersilahkan memilih sama Abraham. Abraham ngomong sama Lot, Lot kamu
Kamu kalau ke kiri, aku ke kanan. Kalau kamu ke kanan, aku akan ke kiri. Terserah kamu milih yang mana dulu, nanti setelah itu aku yang berikutnya. Nah, cara Lot mengambil keputusan pada waktu itu dia ngeliat. Ketika dia ngeliat, wah ini bagus ini. Ini tempat ini subur ini, hijau ini, hasilnya luar biasa. Dan dia ambil keputusan pindah ke Sodom. Pertamanya dekat Sodom, setelah itu masuk ke Sodom. Dan ternyata satu keputusan itu awalnya kayaknya indah, awalnya kayaknya tepat. Jadi Anda kalau nilai keputusan itu bukan cuma di awal ya. Karena ada keputusan-keputusan tertentu yang awalnya ketika Anda ambil melangkah indah luar biasa. Tapi ujungnya maut. Akhirnya Lot kehilangan segalanya, kehilangan anugerah Tuhan dalam hidupnya karena keputusan yang salah. Makanya hari ini saya mau ngomong sama saudara, kalau Anda ambil keputusan memilih pekerjaan semata-mata hanya berdasarkan besarnya gaji, hati-hati. Karena yang kayaknya besarnya gaji luar biasa belum tentu itu yang dari Tuhan. Bisa jadi ya, tapi belum tentu. Karena itu dibutuhkan hikmat untuk memperoleh hati yang bijaksana supaya kita bisa ambil keputusan yang benar. Di sini yang masih jomblo, yang lagi mau milih pasangan hidup. Kalau hanya memilih pasangan hidup yang kaya, jangan-jangan Anda pilih raja tua yang kaya itu, tapi nanti turun tahta. Ada orang-orang di tempat ini milih orang muda yang biasa-biasa itu, tapi nanti jadi pengganti raja. Anda butuh hikmat yang dari Tuhan. Anda butuh hikmat yang dari Tuhan. Saya berdoa terimalah hikmat yang dari Tuhan. Sehingga Anda bisa ambil keputusan yang tepat. Di dalam karir saudara. Tepat di dalam pasangan hidup saudara. Tepat untuk masa depan saudara. Amin. Jangan sampai salah ambil keputusan. Kalau saudara ambil keputusan untuk investasi. Hanya semata-mata memperhatikan omongan orangnya. Iming-iming. Returnnya yang tinggi. Bunganya yang tinggi. Hati-hati. Jangan-jangan engkau seperti Lot, ngambil keputusan awalnya indah, ujungnya boncos. Ingat saudaraku, satu keputusan salah bisa mengacaukan masa depan kita. Dalam Alkitab juga dicatat tentang kisah Rehabeam. Rehabeam anaknya siapa? Salomo ya, Raja Salomo. Dia yang meneruskan Salomo menjadi raja atas bangsa Israel. Suatu saat dia ada dalam situasi diprotes sama rakyatnya karena pajaknya terlalu tinggi. Dan kemudian dia konsultasi sama para penasehat di zamannya Salomo. Dinasehatin suruh dengerin permintaan rakyat. Tapi dia ngerasanya nggak cocok. Dia lebih memilih mendengarkan nasihat dari teman-temannya sendiri. Sama-sama anak muda dia mungkin merasa chemistry-nya lebih masuk. Saya mau ngomong sama saudara, yang chemistry-nya lebih cocok sama saudara belum tentu dari Tuhan. Yang kayaknya lebih menarik, yang kayaknya lebih keren, belum tentu itu adalah yang tepat. Keputusan yang bijaksana belum tentu. Gara-gara Rehabeam salah ambil keputusan. Tahukah saudara, tadinya dia memimpin 12 suku bangsa Israel. Yang 11 diambil, dikoyakkan daripadanya. Hanya sisa satu saja. Gara-gara sebuah keputusan yang salah. Salah bergaul, salah mendengarkan masukan, salah menerima input. Jangan-jangan di tempat ini ada yang salah bergaul, akhirnya masa depanmu rusak gara-gara salah pergaulan. Hati-hati. Kayaknya pergaulannya keren, kayaknya pergaulannya wah. Bisa jadi justru itu yang merusak masa depan. Hati-hati dengan berbagai macam tawaran di sekeliling kita. Karena banyak orang sebenarnya dalam hidupnya di masa sekarang ini, seandainya jalannya lurus saja malah aman. Tapi gara-gara terlalu banyak ngelihat kiri kanan, tawaran ini, tawaran itu, akhirnya banyak yang terpotong masa depannya karena tergiur dengan tawaran yang salah. Hancur masa depannya, kenapa? Terjerat pinjol. Benar apa tidak?
Baru-baru ini kasus yang rada heboh ini, ya urusannya gara-gara kalah kripto, terus kemudian terlibat hutang pinjol. Akhirnya terjadi kriminalitas yang mengerikan sekali. Salah keputusan. Salah keputusan. Kenapa? Karena tidak bijaksana. Saya ngerasa sementara saya menyampaikan ini, Roh Kudus mau bicara kepada beberapa orang di tempat ini. Anda sedang mengambil sebuah keputusan yang menentukan hidup saudara. Doa saya, spirit of wisdom, roh hikmat itu enter into you. Masuk di dalam diri saudara. Sehingga Anda memperoleh hati yang bijaksana. Mengambil keputusan yang tepat di dalam kehidupan saudara. Karena kalau Anda bisa ambil keputusan yang tepat. Saya mau ngomong sama saudara begini. Satu keputusan yang tepat bisa mengubah karirmu yang kecil jadi masa depan yang besar. Yes, satu keputusan yang tepat engkau ambil itu bisa mengubah sejarah keluargamu selamanya. Tidak bisa sama lagi, tidak ada di level yang sama lagi. Karena akan Tuhan kerjakan lompatan bahkan terobosan besar di dalam kehidupan saudara. Satu keputusan yang tepat bisa mendatangkan pemulihan di dalam keluarga, kesembuhan di dalam tubuh saudara, dan mujizat-mujizat besar terjadi di dalam kehidupanmu. One wise decision bisa mengubah begitu banyak hal di dalam kehidupan kita. Buat saya, salah satu keputusan yang paling tepat yang pernah saya ambil dalam hidup saya adalah mengikuti panggilan Tuhan untuk saya menjadi hamba Tuhan sepenuh waktu. Sampai hari ini gak pernah saya sesali. Dan kalau saya ngulangin lagi pun saya akan mengambil keputusan yang sama. Terus ngikutin Tuhan. Dan ternyata ngikutin Tuhan itu yang meluruskan jalan hidup kita. Itu yang menjadi jaminan dan kepastian di dalam kehidupan kita. Itu yang membuat dalam hidup kita ada backup yang dari Tuhan. Ada pengurapan Tuhan, ada pertolongan Tuhan. Bukan semuanya lancar ya, ada saja masalah. Ada saja persoalan, tapi dalam semuanya itu Allah turut bekerja dalam segala perkara mendatangkan kebaikan. Doa saya itu juga yang Anda alami dalam hidup saudara. Kebaikan demi kebaikan Tuhan, anugerah demi anugerah Tuhan nyata dalam hidup saudara. Itu sebabnya ambil keputusan yang bijaksana. Dan satu keputusan paling bijaksana, paling penting yang harus Anda ambil dalam hidup saudara adalah ikut Yesus. Pastikan Anda punya kepastian dan jaminan keselamatan masuk surga. Tanpa yang satu itu, 1000 keputusan bijaksanamu akan di-cancel. Menjadi sia-sia kalau engkau nggak bisa masuk surga. Kita baca kisahnya dalam Alkitab. Lukas 12 dimulai ayat yang ke-16 sampai 21. Kemudian Yesus mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya ada seorang kaya tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Berarti ini orang sukses bukan? Yes, dia punya bisnis, mungkin pertanian, perkebunan, dan dicatat di situ tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ibaratnya ini omsetnya besar, keuntungannya tebal. Ini orang dengan penghasilan gede. Ini orang sukses nih. Orang kaya nih. Ayat 17. Ia bertanya dalam hatinya. Perhatikan kata ini. Ia bertanya dalam hatinya. Salah satu ciri orang sukses itu selalu mikir dalam hatinya. Gak asal. Tapi kayak ada proses sebelum mengambil keputusan, kayak ada proses berpikirnya. Makanya ditulis, ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan ku berbuat. Jadi setelah proses berpikir, tiba-tiba muncul ideas. Muncul, ini dia yang akan aku kerjakan. Proses berpikir itu gitu.
Kalau saudara nggak pernah ambil waktu untuk berpikir, ya sudah gitu terus, nggak muncul-muncul apa-apa. Untuk muncul sesuatu, mesti ada proses berpikir. Berpikir, kadang berpikir berjam-jam, kadang berpikir berhari-hari, berminggu-minggu, sampai di satu, ini dia yang harus aku lakukan. Lihat tuh, polanya kayak gitu tuh. Cara berpikir itu seperti itu. Cara berpikir itu seperti itu. Inilah, lalu katanya inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku. Dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Dengan begitu kekayaannya semakin berlipat kali ganda. Secara manusia benar apa salah? Benar. Bukan salah loh. Ini hebat. Ini orang topnya. Ini cara yang sangat efektif, yang sangat tepat untuk bisa melipat gandakan kesuksesannya. Cuma begini, ada yang salah. Lanjutkan. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Kalau zaman sekarang ngomong pensiunlah. Traveling aja. Kuliner tiap hari. Enjoy hidupmu. Muda foya-foya. Tua kaya raya. Mati masuk surga. Mari kita baca apa kata firman Tuhan. Ayat 20. Tetapi firman Allah kepadanya. Hai engkau orang bodoh. Oh, wow. Orang sukses, orang hebat, orang pintar, orang brilliant ini. Tapi firman Tuhan ngomong, engkau orang bodoh. Kenapa kok Tuhan ngomong bodoh ini? Padahal manusia semua yang lain ngomong, ini orang pintarnya luar biasa, suksesnya luar biasa. Tapi Tuhan ngomong, bodoh ini. Hai kamu orang bodoh. Pada malam ini juga, jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri. Jikalau, nah ini penentuannya. Anda boleh membuat 1000 keputusan bijaksana yang benar tepat, benar tepat, benar tepat. Tapi yang jikalau ini gak dapat, semuanya di cancel. Gak ada artinya. Jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Oh, kaya secara keuangan gak ada artinya kalau engkau tidak kaya di hadapan Allah. Pastikan Anda terima keselamatan, jaminan Anda masuk di dalam kerajaan surga. Tepuk tangannya pula yang paling meriah. Anda terima pengampunan dosa dan terima jaminan keselamatan di dalam kerajaan surga. Itu keputusan paling bijaksana yang pertama yang harus dan perlu kita ambil di dalam kehidupan kita. Karena itu nanti saya juga mau berdoa buat saudara yang belum pernah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ayo buka hati. Pastikan Anda masuk surga. Pastikan dosa-dosamu diampuni. Dan pintu surga menerima saudara. Amin. Nah tapi setelah itu ada kelanjutannya lagi. Bukan cuma terima Yesus dan memastikan keselamatan. Yang berikutnya, walk with Jesus. Berjalanlah bersama dengan Yesus. Jangan cuma terima Yesus terus kemudian berhenti. Mari kita jalan bersama dengan Yesus. Mari kita jalan dengan pikiran Kristus. Dalam hidup kita, kita ambil keputusan-keputusan seturut kehendak Kristus. Firman Kristus. Ya. Nah, di Alkitab saudaraku, sebagian dari kita, Anda familiar dengan kisahnya Ruth dan Orpa. Dua-duanya ada di dalam situasi yang sama. Mertuanya sama juga. Mertuanya yang laki sudah meninggal dunia. Yang masih hidup mertuanya yang perempuan. Suaminya Ruth meninggal. Suaminya Orpa meninggal juga. Dan keluarga mereka bangkrut, jatuh miskin. Mereka udah gak punya apa-apa. Keadaannya sama. Sampai di satu titik Naomi mau balik ke tempat aslinya.
Dan dia ngomong sama dua menantu perempuannya, Ruth dan Orpa ini. Aku sudah gak punya apa-apa yang bisa aku berikan kepada kalian. Aku juga sudah tua, gak ada harapan lagi. Sudah kalian pulang aja ke tempatmu, ke keluargamu, ke kaummu, ke bangsamu sendiri. Sudah hopeless hidupku ini. Ruth dan Orpa di situasi yang sangat susah. Situasinya sama. Tapi keputusannya berbeda. Dan keputusan yang berbeda ini menentukan hasil yang sangat berbeda di dalam kehidupan mereka. Waktu Orpa ada di dalam situasi itu, akhirnya dia ambil keputusan, dia tinggalkan Naomi. Dan untuk sesaat mungkin keputusannya lebih tepat. Kenapa? Karena kalau dia terus sama Naomi, dia hanya nanggung mertuanya yang sudah tua, nggak bisa apa-apa, hidupnya akan semakin susah. Makanya gini saudaraku ya, kadang-kadang dalam hidup kita itu, kalau kita ngambil keputusan hanya berdasarkan enak tidak enaknya kita, seringkali itu menipu diri kita sendiri. Karena yang enak buat kita, belum tentu berkenan di hadapan Tuhan. Yang tidak enak buat kita, kadang-kadang itu justru tes yang Tuhan lihat dalam hidup kita. Ketika ada perkenanan yang daripada Tuhan, maka open doors, open heaven, langit akan terbuka. Dan di situ berkat akan tercurah di dalam kehidupan kita. Jadi be wise. Be wise. Orpa waktu dia ninggalin Naomi, dia kayaknya bebannya terangkat. Wah, hidupku sudah ringan, ya sudah deh. Aku memulai babak yang baru. Tapi ternyata kalau kita baca dalam Alkitab, kisah Orpa tidak terdengar lagi. Sudah gak ngerti. Dia mau seperti apa, gak ngerti. Apakah dia terus jadi baik, tapi dia tidak menonjol sama sekali. Atau malah hidupnya hancur. Sebaliknya, Ruth mengambil satu keputusan yang luar biasa sekali. Mari kita baca Rut 1 ayat yang ke-16. Tetapi kata Ruth, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamu, bangsaku, dan Allahmu lah Allahku. Wow. Jadi ternyata dia ambil keputusan itu bukan cuma karena dia sayang sama Naomi. Satu, tentunya dia sangat mengasihi Naomi. Tapi yang kedua, dalam perjalanan hidupnya, tadinya dia belum mengenal Allah. Melalui keluarga ini, akhirnya dia kenal Allah yang sejati. Dan di situ dia, apapun yang terjadi, sesusah apapun dalam hidupnya, dia terus berjalan mengikuti Allah yang hidup itu. Hari ini saya mau ngomong sama saudara, sesusah apapun keadaan saudara, seberat apapun masalah saudara, jangan berhenti. Kadang-kadang dalam hidup ini kita harus melalui proses yang berat, lembah kekelaman. Tapi pada akhirnya gembala yang baik itu akan menuntun kita ke padang berumput hijau, ke air yang tenang untuk menyegarkan jiwa kita. Karena Ruth ambil keputusan yang tepat seturut tuntunan Tuhan. Dia walk with God. Dia berjalan bersama Tuhan. Dia berjalan mengikuti petunjuk ilahi yang daripada Tuhan. Awalnya memang berat. Kadang-kadang kita ngambil keputusan yang benar tuh bukan selalu enak loh. Kadang-kadang bercucuran air mata. Tapi orang yang menabur dengan cucuran air mata, dia pulang sorak-sorai. Kemenangan, sukacita. Itu yang dialami oleh Ruth. Awalnya gak gampang, tapi kemudian dalam hidupnya dia dipulihkan oleh Tuhan. Waktu dia ngikutin Naomi terus, itu menyentuh hati Tuhan. Bagaimana komitmennya sama Allah, itu menyentuh hati Tuhan. Dan di situ Tuhan bukakan kesempatan yang baru dalam hidupnya. Orang jadi berbelas kasihan sama dia. Dia dapat kemurahan. Harusnya dia memungut jelai, cari makanan gitu susah sekali. Tapi sekarang ada perlindungan yang daripada Tuhan. Harusnya diganggu, sekarang diprotek. Harusnya dapatnya cuma sedikit. Tapi oleh kemurahan Tuhan, dia dapatnya banyak. Dalam hidup orang itu saudaraku ya, kemurahan Tuhan itu membedakan banyak hal loh dalam hidup kita. Kerja kerasmu sama, tapi kalau ada kemurahan Tuhan, engkau akan menikmati anugerah demi anugerah yang membuat hidupmu jadi indah dan manis. Karena ada tangan Tuhan yang turut campur.
Akhirnya yang terjadi apa? Berikutnya Ruth akhirnya jatuh cinta dengan Boaz. Mereka menikah. Ini konglomerat besarnya zaman itu. Wah, dia dipulihkan luar biasa. Hidupnya diberkati, dignitinya, martabatnya diangkat luar biasa. Itu kan gak disangka-sangka. Makanya saya mau ngomong sama saudara, kalau ketemu sama siapapun lagi susah hari ini jangan dihina. Ada orang-orang seperti Ruth yang hari ini dia bukan apa-apa. Hari ini dia kayak nothing. Tapi besoknya dia sudah menjadi pembesar. Bahkan kalau Anda pelajari di dalam kisah Ruth berikutnya, maka Anda akan mengerti bahwa Ruth punya anak, punya cucu, punya cicit namanya Daud. Dan Daud jadi raja terbesar di sepanjang sejarah bangsa Israel. Nama Ruth juga dicatat di dalam silsilahnya Tuhan Yesus. Satu keputusan yang benar mengubah banyak hal dalam kehidupannya. Dan kadang keputusan yang benar itu kita nggak ngerti. Tapi kalau hidupmu ikut Tuhan, walk with God, ngikuti tuntunan Tuhan. Tuntunan firman Tuhan kadang-kadang membutuhkan kita bayar harga. Kadang-kadang membuat kita bercucuran air mata. Tapi tangan Tuhan, saya mau ngomong sama saudara, kalau Anda ikut Tuhan, Tuhan tidak akan pernah merugikan saudara. Kalau Tuhan yang menuntun saudara, Anda akan melihat bagaimana penyertaannya, bagaimana pengurapannya, bagaimana anugerahnya selalu tersedia di dalam kehidupanmu. Amin. Walk with God. Jalan sama Tuhan. Anda mau jalan sama Tuhan? Ayo bangkit berdiri semuanya. Kita bangkit berdiri. Yang pertama saya mau berikan kesempatan terlebih dahulu untuk saudara terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Memastikan jangan sampai kita seperti kayak orang kaya tadi. Kayaknya keputusan ini benar, keputusan itu tepat, hebat, sukses. Tapi ternyata ditolak, gak bisa masuk di dalam kerajaan surga. Jangan sampai. Jangan sampai. Saya berdoa setiap orang yang di tempat ini dan semua saudara yang mengikuti secara online, Anda dapat jaminan keselamatan masuk di dalam kerajaan surga. Amin. Karena itu, ayo buka hati. Semuanya tutup mata. Anda yang mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita angkat dua tangan kita. Ikuti doa ini. Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku. Jadilah Tuhan dan Juru Selamatku. Ampuni dosa-dosaku. Selamatkan hidupku. Mulai sekarang, hidupku ini milik Tuhan Yesus. Aku pengikut Kristus. Aku mau melayani Yesus seumur hidupku. Terima kasih ya Tuhan. Yang kedua saudaraku, bukan cuma terima Yesus, tapi walk with Jesus. Jalan bersama dengan Yesus. Karena Yesus sangat mengasihi kita. Kalau Anda jalan sama Yesus, tanganmu akan dituntun. Setiap langkahmu akan dipimpin. Begitu besar kasihnya buat kita. Dia rela mati bagi kita. Saya mau ajak saudara ya, kita masuk dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Kita masuk dalam perjamuan kudus. Siapkan roti dan anggur itu. Anda yang mengikuti secara online, Anda bisa juga ngikutin dengan roti dan anggur. Anggur bisa Anda ganti sirup atau teh. Sarana yang layak untuk kita masuk dalam perjamuan kudus ini. Ada yang belum menerima roti dan anggur? Kalau ada boleh angkat tangan, petugas akan membantu saudara. Kalau sudah, mari kita angkat roti itu di tangan kanan kita. Malam itu, dalam perjamuan terakhir Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya
Ia mengangkat roti, kemudian ia memecah-mecahkannya, serta berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu sekalian. Perbuatlah ini setiap kali kamu mengingat aku. Apakah Anda percaya yang kita angkat di tangan kanan kita, inilah tubuh Kristus? Apakah Anda mengerti yang sedang kita lakukan saat ini adalah masuk dalam persekutuan dengan tubuh Kristus. Sehingga hidup kita nggak jalan sendiri lagi. Mulai sekarang kita walk with Christ. Jalan bersama dengan Kristus. Siapa yang mau komit jalan bersama dengan Kristus? Mari kita bersama-sama terima dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang kita angkat cawan yang berisi anggur itu di tangan kanan kita. Demikian pula Tuhan mengangkat cawan itu. Ia berkata, inilah darahku, darah perjanjian baru. Perbuatlah ini setiap kali kamu mengingat aku. Apakah Anda percaya yang kita angkat ini seperti yang disebut oleh Yesus? Inilah darah Kristus. Dan yang kita lakukan sekarang adalah kita masuk dalam persekutuan dengan darah Kristus. Apakah engkau percaya di dalam hatimu bahwa ketika kita terima darah Kristus, maka dosa-dosa kita diampuni, dihapuskan, bahkan diganti dengan kebenaran Kristus? Apakah Anda juga percaya ketika Anda terima darah Kristus, ada kuasa di dalam darah Kristus itu untuk menghancurkan semua kutuk, menggantinya dengan berkat. Jadi dalam hidupmu engkau bisa hidup di dalam berkat Kristus. Apakah saudara juga percaya melalui darah Kristus sakit penyakit kita disembuhkan? Engkau yang percaya, mari dengan iman kita terima itu bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Letakkan cawan itu, angkat dua tanganmu, sembah Dia. Haleluya, haleluya. Saudara katakan sama Tuhan, aku mau Tuhan jalan sama Yesus. Urapi ya Tuhan, urapi umatmu sekarang, urapilah, kami perlu Engkau Tuhan dalam hidup kami. Kami perlu Engkau ya Yesus, ya Yesus. Biar kuasanya mengalir sekarang saudara. Kuasanya menyembuhkan, memulihkan, membebaskan, memerdekakan, membawa kelepasan, mendatangkan mujizat, pertolongan, jawaban doa. Sekarang terima kuasanya. Terima kuasanya mengalir.
Engkau berdoa supaya the spirit of wisdom enter into you. Karena tanpa wisdom kita nih salah kaprah hidup kita. Keputusannya nabrak sana, nabrak sini. Akhirnya berantakan semuanya. Saya tahu ada orang-orang di tempat ini yang hidupnya berantakan karena lack of wisdom, karena kekurangan hikmat. Tapi Tuhan Yesus yang kita sembah, Dia sumber segala hikmat. Amen. Dan ketika Dia mengimpartasikan roh hikmat itu kepada saudara, tahukah saudara, pikiran Anda bisa terbuka. Amen. Dan Dia bisa mengajari saudara, memberi bahkan hati yang bijaksana. Amen. Sehingga ketika Anda berkata-kata, perkataan yang keluar dari mulutmu, perkataan yang bijaksana. Amen. Ketika saudara mengambil keputusan, mengambil suatu langkah tindakan, itu adalah keputusan yang bijaksana. Anda yang butuh tuntunan Tuhan seperti itu, Anda yang butuh roh hikmat. Roh Kudus itu disebut sebagai roh hikmat. Engkau yang butuh roh hikmat itu, angkat dua tanganmu. Sekarang berdoa, berdoa sama Tuhan. Tuhan, aku perlu hikmat-Mu. Aku perlu roh hikmat itu. Berikan roh hikmat itu. Doa saudara, doa minta sama Tuhan. Lihat Tuhan, anak-anak-Mu yang rindu untuk hikmat-Mu. Aku berdoa saat ini in the name of Jesus. Dalam nama Yesus. Roh hikmat sekarang turun atasmu. Enter into you. The spirit of wisdom enter into you. Diimpartasikan itu, diimpartasikan itu, diimpartasikan turun. Roh hikmat yang membuat engkau bijaksana, yang membuat perkataanmu bijaksana, yang membuat cara berpikirmu bijaksana, keputusan dan langkah-langkah hidupmu bijaksana. Sekarang terima, terima, terima. Mari katakan haleluya, haleluya, haleluya. Kuduslah Kau Allahku. Haleluya, haleluya. Ku agungkan Rajaku. Haleluya, sembah Dia saudara, senangkan hatinya. Haleluya, haleluya, praise the Lord. Haleluya, ku agungkan Raja. Yang terakhir, yang terbaik. Haleluya, haleluya. Kuduslah Kau Allahku. Haleluya, haleluya. Ku agungkan Rajaku. Ku agungkan Rajaku. Ku agungkan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari angkat dua tanganmu, aminkan berkat Tuhan ini. Diberkati saudara oleh Tuhan. Diberkati keluargamu oleh Tuhan. Diberkati studi dan pekerjaanmu oleh Tuhan. Diberkati kesehatan dan masa depanmu oleh Tuhan. Diberkati juga pertumbuhan rohani dan pelayananmu. Sehingga hidupmu jadi berkah. Melalui kesaksianmu banyak orang dipertobatkan. Dalam anugerah Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus sekarang
sampai selama-lamanya. Semuanya kita katakan amin.